أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah ta'lim al-lughatul arabiyyah. Fa biiznillah, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran tasrif, ya, bersama dengan kitab tasrif. Baik, kita masih di pembahasan sulasi mujarrad. Mujarrad, ya, masih di pembahasan sulasi mujarrad. Fiil yang huruf aslinya itu terdiri dari 3 huruf. Nah, tidak ada huruf-huruf tambahan padanya. Taib. Di pembahasan sulasi mujarrad ini kita ulang-ulang ya, supaya teman-teman semuanya bisa mutqin, ya, bisa itqan dalam pembahasan ini. Karena dalam ilmu sharaf itu yang banyak kita dapati, yang penting untuk kita pelajari, yaitu tentang setiap wazan dari 22 bab yang sudah kita sebutkan, ya. Karena rata-rata kata dalam bahasa Arab itu berputar pada wazan-wazan ini, ya. Kata-kata dalam bahasa Arab itu berputar pada wazan-wazan ini, dari bab yang pertama ataupun di bab yang ke-22. Dan dari 22 bab ini, pembahasan yang paling pentingnya, yang paling harus untuk kita fahami, untuk kita pelajari, yaitu bab yang pertama, yakni bab sulasi mujarrad. 6 bab yang paling utama untuk kita pelajari, kita mutqinkan, kita hafalkan, kita kuasai, ya. Ketika di pembahasan ini kita faham, ya, faham dengan betul-betul faham, maka untuk pembahasan yang setelahnya di sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, ya, maka itu akan lebih mudah untuk kita fahami, ya, akan lebih mudah untuk kita fahami, karena akarnya itu di bab-bab yang pertama, ya. Yang paling pokoknya, yang paling pentingnya itu di bab-bab awal. Dan kata yang paling banyak dalam bahasa Arab yang kita dapati itu di bab sulasi mujarrad, ya. Yang kebanyakannya kita dapati di bab sulasi mujarrad, ya, walaupun di bab-bab setelahnya juga banyak, apalagi di bab sulasi mazid, ya. Ya, tapi kita ulang, ketika kita betul-betul faham di pembahasan ini sulasi mujarrad, maka pembahasan setelahnya akan lebih mudah lagi untuk kita fahami, ya. Di bab sulasi mujarrad ini kita sudah menyebutkan, ya, kaidah-kaidah untuk bisa memahami, ya, baik di
tasrif usulnya maupun di tasrif far'inya. Tasrif usul maupun tasrif far'i. Karena di pembahasan ini berputar antara dua, imma tasriful usul atau tasrif far'i. Ya, tasriful usul di bawahnya tasrif far'i. Ya. Kemudian apa? Di tasrif far'i, tasriful usul, ya, itu ada memang pembahasan-pembahasan yang penting sekali untuk kita hafalkan. Ya. Contohnya di bab fi'il madi sampai di bab di pembahasan fi'il madi sampai mudhari majhul. Ya, ini kita cukup menghafalkan satu bab saja. Penting bagi kita untuk menghafal satu bab. Nah, kalau kita sudah hafal satu bab, maka apa? Untuk bab-bab yang lain nanti ngikut. Ya, karena nanti kembalinya ke wazan pokok. Ya, dari bab yang pertama ataupun bab kedua ataupun bab ketiga dan seterusnya. Ya, untuk tasrif far'i kita hafal dulu. Hafal ya yang satu babnya. Ya, baik di bab yang pertama atau bab yang kedua atau bab yang keenam. Nah, nanti untuk bab-bab yang setelahnya insyaallah akan lebih mudah. Cuman kita memang harus sering latihan. Harus sering dilatih, diulang-ulang. Contohnya kita sudah hafal wazan fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu, fi'il madinya fa'ala fa'alu. Ya, mudhari'nya yaf'ulu yaf'ulan yaf'ulun. Nah, kita latihan, kita harus sering latihan, ambil satu contoh kata atau kata-kata yang lainnya yang sama dengan wazan ini. Kemudian kita latihan. Kita ambil kata. Nah, di sini kan sudah disebutkan ada beberapa kata kan yang ikut di wazan ini. Ya. Kita ambil, kita ulang-ulang. Ya, ulang-ulang. Ya, sampai lidah ini terbiasa. Ya, sampai lidah kita terbiasa. Ya, di dalam mentasrif. Ya. Taib. Kemarin kita sudah selesai dari al-babul awal. Selesai dari bab al-awwal. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Ya, bab yang kedua di sini ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, tasriful usul sudah kita bahas ya, bagaimana caranya. Ya, ingat-ingat, jangan sampai dilupa kaidah yang sudah kita pelajari. Ya, diingat-ingat, diulang-ulang. Ya, biar kokoh. Baik. Fa'ala yaf'ulu. Kalau fa'ala yaf'ulu berarti apa? Coba ditasrif, enggak usah lihat bil ghaib, tidak lihat buku. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, ahsant. Ya, jadi ketika kita paham kaidah itu enak ya. Kita walaupun tidak lihat buku, kalau sudah tahu wazan fa'ala yaf'ulu berarti seterusnya seperti ini. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ketika kita sudah paham, lihat patokannya fi'il madi, fi'il mudhari. Ya, ketika kita sudah tahu oh fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari yaf'ulu, berarti seterusnya itu mudah. Ya, ketika kita sudah paham akan kaidah itu ya. Baik. Nah, fi'il madinya tasrif fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nah, di sini kan sudah ana sebutkan di 6 bab ini ya, itu fi'il madinya cuman 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, di sini fa'ala lagi. Karena kan fa'ala ada 3. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Ya, berarti kalau fa'ala sama wazan fi'il madinya berarti sama semua. Baik di fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu sama semuanya. Ya, fi'il madinya bentuknya sama, tasrif fi'il madinya sama. Ya, baik di fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Tasrif fi'il madinya sama. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'alti, fa'altu, fa'alna. Ya. Nah, kemudian yang berbedanya ini fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Ya, coba ditasrif. Yaf'ulu
yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Naam. Ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulana, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulana, taf'uluna, af'ulu, naf'ulu. Nah, di sini untuk bab sulasi mujarrad ada 2 bab yang fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Ada 2 bab kan? Di mana? Ya. Di bab sulasi mujarrad yang fi'il mudhari'nya yaf'ulu, di bab mana saja? Fa'ala yaf'ulu dengan Fa'ala yaf'ulu, dengan satu lagi ada 2. fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ahsan. Ya, fa'ula yaf'ulu. Jadi cuma 2 bab yang fi'il mudhari'nya ikut wazan yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu dengan fa'ula yaf'ulu. Ya, ini kembali lagi ke kaidah yang sudah kita sebutkan ya. Taib. Kemudian yang ketiga masdar fa'lan fa'alaini fa'alatin. Nah, ini sama semua ya. Untuk di bab sulasi mujarrad, sulasi mujarrad, maka semuanya pakai wazan fa'lan. Walaupun di sana masih ada bentuk wazan yang lain. Ya, tapi di sini patokannya kepada wazan fa'lan. Fa'lan fa'alaini fa'latin. Coba tasrif. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Nah, jadi untuk fa'lan bentuk tunggal, fa'alaini bentuk musanna, fa'lat bentuk jama'. Kemudian fa'ilun fa'ilani. Nah, coba tasrif. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilatun, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Nah, di sini sama semua ya. Fi'il madi dari bab yang pertama isim fa'il dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir ikut wazan satu yang berbeda ya. Satu wazan yang berbeda di bab apa itu? Isim fa'il. Yang babnya berbeda, yang bentuk isim fa'ilnya berbeda. Ada satu bab yang berbeda. Fa'il kan? Di bab sulasi mujarrad itu ada 6 bab. 6 bab kan? Wazan isim fa'il ada 2. Ada 2 kan? Fa'ilun dengan fa'ilun. Ya, fa'ilun dengan fa'ilun. Ya. Di bab apa itu? Yang fa'ilun? Fa'ula yaf'ulu ya. Di bab fa'ula yaf'ulu yang isim fa'ilnya fa'ilun. Adapun di 5 bab yang lainnya semuanya sama. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Ya, jelas ya? Taib. Kemudian maf'ulun, nah ini sama semua. Coba ditasrif. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Taib. Ya, ini sama semua ya. Di 6 bab ini semuanya sama. Dan yang berikutnya apa? Fi'il amr. Ya. Kenapa di sini wazannya uf'ul? Kan ada 3 kan? Ada 3 isim fi'il amr. Apa itu? Uf'ul apalagi? If'il dengan Af'al. If'il. Uf'ul. Uf'ul. If'ul. If'ul. Uf'ul. If'al. Af'ul ya. Uf'ul. If'al. If'al. Af'il. If'il. If'il. Ya. Uf'ul. If'il. Uf'ul. Ya. Uf'ul, if'al, if'il. Nah, di sini uf'ul. Kenapa? Kenapa uf'ul? Karena fi'il mudhari'nya yaf'ul. Ya, karena fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya berwazan dhammah yaf'ulu. Maka fi'il amrnya uf'ul. Ya, fi'il amrnya uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'ili, uf'ula, uf'ulu, uf'ili, uf'ula, uf'ulna. Ya, jadi ya, patokan tasrif fi'il, tasrif usulnya, kemudian lugawinya hanya ngikut. Ya, if'il, if'ila, pokoknya patokannya ke tasrif usul. Makanya dinamakan tasrif pokok. Ya, karena patokannya ke situ.
uf'ul uf'ula, if'il if'ila, if'al if'ala. Ya, seperti itu ya. Baik. La taf'ul, coba ditasrif. لا تفعل لا تفعلا لا تفعلوا لا تفعلي لا تفعلا لا تفعلنا. Nah, la taf'ul la taf'ula la taf'ul la taf'uli la taf'ula la taf'ulna. Ya, la taf'ul. Ya, di sini ada berapa fi'il nahi wazannya? Ada? Ada 2. Ada berapa? Fi'il nahi wazannya? 3. 3. La taf'ul apa lagi? Taf'ul la taf'il la taf'al. Nah, la taf'ul la taf'il la taf'al. Ya, patokannya kepada fi'il mudhari. Ya, patokannya kepada fi'il mudhari. Taib. Kemudian isim zaman dan isim makan sama. Maf'alun maf'alani mafa'il. Maf'alun maf'alani mafa'il. Ada berapa? Ada 2. Apa itu? Maf'ilun maf'alun. Maf'il dengan maf'alun. Kenapa maf'alun di sini? Karena dia dhamma ain fi'il. Ya, karena ain fi'il mudhari'nya dhamma. Kapan maf'ilun? Ketika fathah dan kasrah ain fi'il mudhari. Perhatikan. Maf'ilun ya. Iya, kapan ini kan maf'alun kan? Iya. Karena dhamma. Kapan maf'ilun? Maf'ilun kena fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya berharokat fathah atau kasrah. Kalau fathah itu apa? Fathah. Yaf'alu. Kalau fathah berarti bahasanya Maf'ilun. maf'ilun. Maf'alun. Maf'alun juga. Maf'alun. Ya, berarti kalau maf'ilun berarti apa? Ketika ain fi'ilnya kasrah. Ya, ketika ain fi'ilnya kasrah maka Maf'ilun. maf'ilun. Kalau dhamma sama fathah berarti maf'alun ya. Ini dua ya. Maf'alun maf'alani mafa'il. Baik. Kemudian isim alat. Mif'alun. Coba tasrif. Mif'alun mif'alani mafa'il. Nah, mif'alani mafa'il. Ada berapa wazan isim fa'il? Isim alat? 1. Nah, kemudian coba tasrif fi'il madi majhulnya. Fi'il madi majhul. Fa'ala. Fu'ila. Fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Baik. Jadi madi majhul sama semua ya. Fu'ila. Ya, fu'ila. Ya, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'iltu, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Ya, baik. Coba tasrif fi'il mudhari'nya. Yaf'ulu Majhul. manhul. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Nah, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'alun, tuf'alin, tuf'alin, tuf'alun, uf'alu, nuf'alu. Ya, itu bagian majhul. Jadi untuk madi dan mudhari majhul, bab sulasi mujarrad sama semua. Fu'ila dengan yuf'alu. Baik yang fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu fa'ala. Pokoknya semuanya fu'ila dengan yuf'alu. Makanya kalau yang kemarin kita sebutkan di pembahasannya nahwu kemarin, apa? Ayat apa itu? La yukhlifallahu wa'dah. Ya, wa la yukhlifallahu wa'dah. Enggak ada ya, sudah kehapus. Kan? Yukhlif. Di situ apa? Ainnya kasrah. Ya, ainnya kasrah. Berarti apa? Dia bukan majhul. Karena kalau majhul ainnya fathah kan? Yuf'alu. Itu yukhlifu. Kan? Jadi ikut wazan yuf'ilu. Ya, berarti apa? Itu bukan
Majhul, karena majhul cuma satu. Yuf'alu. Kalau dia majhul berarti yukhlafu. Tapi itu apa? La yukhlifallahu wa'dah. Berarti apa? Dia bukan majhul. Tapi apa kemarin? Hah? La yukhlifallahu wa'dah. Dia ikut apa? Wazan sulasi apa? Sulasi apa? Mazid. Ya, ikut wazan sulasi mazid ya. Ikut wazan sulasi mazid. Af'ala yuf'ilu, akhlafa yukhlifu. Nah. Baik. Kita coba masuk tasrif di latihan. Jadi kata nasara. Coba tasrif dari tasrif usulnya. Latihan. Nasara yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun minsurun, nusira yunsuru. Coba bil goib tanpa lihat buku. Siap? Nah. Coba. Nasara yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun minsurun, nusira yansoru. Nusira Yunsoru. Nah. Ya, nasara. Kalau unsur maknanya? Coba kita tasrif dulu dari far'i sampai logonya. Coba tasrif fil madinya nasara. Nasoru, nasorat, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nah, terus berikutnya fil madi, fil mudhari. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansurani, yansurna, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Masdar. Nasara yansuru, nasron. Nasron. Nah, masdarnya tasrifnya. Nasron, nasrani, nasratun. Nah, nasron, nasraini, nasratun. Berikutnya isim fa'il. Sifailnya nasirun, nasironi, nasiruna, nasiratun, nasirotani, nasiratun. Nah, maf'ul. Mansurun, mansuroni, mansuruna, mansuratun, mansurotani, mansuratun. Taib. Amr. Unsura, unsuru, unsuri, Unsuro. Diulang. unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Taib. Nahi. La tansurna, la tansur, la tansura, la tansuru, la tansura, la tansuri, la tansura, la tansurna. Nah, zaman makan. Mansurun. Mansurun. Mansurun, mansurani, manasoru. Mana? Mafa'il. Iya kan? Mafa'il. Mana? Manasoru. Manasir. Manasiru. Mafa'il kan? Oh, manasir. Ya, mansurun mansurani, mana? Manasir. Manasiru. Taib. Majhul simalat. Mansurun, mansurani. Simalat. Ah, Alat. minsurun.
Yunsorun yunsorani manasiru. Baik, majhul. Nusiro nusiro nusiru. Nusirat nusirota nusirna. Nusirta nusirtunga nusirtum. Nusirti nusirtunga nusirtunna. Nusirtu nusirna. Mudhari. Yunsoru yunsorani yunsoruna. Tunsoru tunsorani yunsurna. Tunsoru tunsorani tunsoruna. Tunsori tunsori tunsura. Tunsorina. Tunsorina tunsora tunsorani tunsurna. Ansuruna unsuru nansuru. Unsoru. Unsoru nansuru. Unsoru Nunsoru. nunsoru. Iya, nansuru. Baik. Kalau ansuru apa maknanya ansuru? Ansuru, aku menolong. Tolonglah. Hah? Ansuru. Ansur. Ansuru. Oh, Berarti kan ada yang harokat akhir diperhatikan. iya ya. Ansuru. Ansuru apa? Ansuru, saya. Apa mananya? Hah? Mananya apa? Ansuru, saya. Hmm? Saya sedang atau akan menolong. Ya, saya sedang atau akan Akan menolong. menolong. Ansurahu. Ansuruhu. Ansurahu. Saya akan menolong dia. Nah, saya akan menolong dia. Iya. Ansurakum. Ansurukum. Ansurukum. Amsurukum. Saya akan menolong kalian. Kalian. Baik. Yansurunani. Yansurunani. Apa maknanya? Mereka menolong saya. Sedang atau akan? Sedang atau akan menolong saya. Nah, mereka siapa, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau unsurni. Unsur. Oh. Unsurni. Saya menolong saya. Unsurni. Perhatikan bahasanya. Maka kita harus fokus. Ini bahasanya apa ini? Ini Al-Quran ini banyak ya. Jangan sampai kita keliru. Di Al-Quran ini banyak. Ada yang fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, ada yang wazan isim fa'il, isim maf'ul. Ya kita harus lihat. Kita sudah belajar shorof. Kita harus tahu. Oh ini wazannya ini. Oh ini fi'il madi berarti maknanya seperti ini. Oh, ini isim fa'il berarti maknanya seperti ini. Oh ini fi'il mudhari berarti maknanya. Ini fi'il amr berarti maknanya seperti ini. Unsur nih. Unsur nih. Tolong saya. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Saya. Apa Nah, ya? nah. Nusirta. Nah. Kamu tolong. Nusirta. Nusirta ya sayang. Nusirta. Nusirta. Kalian menolong kamu. Nusirta. Nusirta ya sayang. Tangan. Nusirta. Perhatikan bahasanya. Nusirta. 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 Nansuru. Itu kan nansuru wajahnya kan?
Nusirta. Nusirta kan? Ta itu kan kembali kamu Ustaz kan? Anta. Kamu telah menolong sedang atau akan menolong kami. Hah? Nusirta. Berarti kan nusirta. Nusirta. Kan kalau dirinci nusir itu kan wajan nusirta. Oke, antum lihat dulu itu wajan apa itu? Dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Itu loh. Nusirta. tulis. Iya, tulis. Ini panas kepala sih. Inilah fungsi kita belajar sorof kan, Iya. supaya kita tahu bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Kita bisa mengartikan juga ketika kita tahu wazannya kan. Jadi bukan hanya sekedar kita ngafal tapi nggak mudeng kan, harus dipraktekkan tatbik. Nusirta. Nusirta. Majhul ini Ustaz. Majhul. Iya kan? Nusirta. Dia telah menolong kamu. Bagaimana kalau kita mengartikan majhul? Nusirta. Oh, kamu ditolong. Kamu Ditolong. ditolong. Iya. Siapa yang menolong? Majhul. Majhul. Ya, nusirta, kamu ditolong. Siapa yang menolong kamu? Tidak diketahui. Ya, makanya dinamakan majhul. Taib. Coba nun soru. Hah? Nun soru. Nun Soru. soru. Nun soru. Dia tidak akan menolong. Nun soru. Apa itu nun soru? Oh, nun soru Ustaz. Oh, nun soru. Kami ditolong. Kami Ditolong. ditolong kami. Maka kita perhatikan panjang pendeknya. Ya, panjang berarti dia bentuknya failnya ini. Kalau pendek berarti failnya ini. Ya, itu harus diperhatikan ya, karena itu nanti pengaruhnya ke makna pelaku atau objek yang tadi filenya dihilangkan itu siapa. Ini penting ya, makanya harus diperhatikan intonasi dalam berucap bahasa Arab, karena itu mempengaruhi nun soru ya. Halo, yansuruna dia sedang atau akan menolong kami. Nah, dia sedang atau akan menolong kami. Taib. Lanjut berikutnya, coba ditasrif. Hasadan. Ya, hasada.
hasada yahsudu hasadan Hasadan. Itu teh masternya. yahsudu hasadan hasidun mansudun mahsudun uhsud la tahsud mahsadun mihsadun husida yuhsadu. Nah, hasada yahsudu hasadan hasidun mahsudun uhsud la tahsud mahsadun mihsadun husida yuhsadu. Taib. Lugawinya hasada hasadu hasadata hasadna hasadta hasadtuma hasadtum hasadti hasadtuma hasadtunna hasadtu hasadna. Nah, mudhari'nya Yahsudu yahsudani yahsuduna tahsudu tahsudani yahsudna tahsudu tahsudani tahsuduna tahsudina tahsudani tahsudna ahsudu nahsudu. Berikutnya masdar hasadani hasadaini hasadatan hasadatin. Taib. Berikutnya fa'il isim fa'il hasidun hasidani hasiduna hasidatun hasidatani hasidatun. Nah, maf'ul mahsudun panjang mahsudun mahsudani mahsuduna mahsudatun mahsudatani mahsudatun. Taib. Berikutnya fi'il amr uhsuda uhsudu uhsidi uhsudi uhsudi uhsida uhsudi ya. Uhsudi uhsuda uhsudna. Nah, nahi la tahsud lah la tahsuda la tahsudu la tahsudi la tahsuda la tahsudna. nah, la tahsud la tahsuda la tahsudu la tahsudi la tahsuda la tahsudna. Berikutnya makan zaman mahsadu mahsadani mahasidu. Nah, mahsadun mahsadani mahasidu hasada mahasidu mafa'ilu mahasidu. Nah, alat mihsadani mahasidu. Nah, majhul mudhari madi husida husidani husiduna madi majhul uhsiduna husida husidu husidata husidna husitta husittuma husittum husittuma husittunna husitna. Nah, majhul mudhari ya Ustaz. Yuhsadani yuhsaduna tuhsadani yuhsadna tuhsadani tuhsaduna tuhsidina tuhsadani tuhsadna nuhsadu. Nah, yuhsadani yuhsaduna tuhsadani yuhsadna tuhsadani tuhsaduna tuhsadina tuhsadani tuhsadna nuhsadu. Satu orang lelaki yang hasad
Dia laki-laki yang hasad. Dia laki-laki yang hasad. Nah, Husida. dia laki-laki yang hasad. Ini nggak ada kaitannya dengan waktu lampau, waktu sekarang. Oh, Yang hasad, dia laki-laki. dia laki-laki yang hasad. Nggak kaitan dengan waktu ini. Kalau nggak kaitan dengan waktu berarti apa? Isim. Isim. Hasad. Al-hasad. Al-hasad. Nggak usah pakai al. Oh, hasad juga ada. Dia laki-laki. Anta hasad. Dia laki-laki yang hasad. Dia satu orang laki-laki yang hasad. Dia satu laki-laki yang hasad. Hasada. Hasid. Hasad. Hasid. Apa mana isim fa'il? Oh, hasid. Hasidu. Hasidun. Hasid. Yang hasad. Oh iya. Dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin, dari kejelekan hasid, laki-laki yang hasad. Idza hasada, apabila dia hasad. Nah, bagi pakai lafaz hasid isim fa'il. Ya, min syarri hasid, dari kejelekan yang hasad, lelaki yang hasad apabila dia hasad. Tayyib. Idza hasada. Kalau hasada itu kan filma apabila dia hasad, dia kembali ke yang tadi hasid tadi. Penasab saja. Hah? Kenapa? Ida itu penasab kan? Enggak, bukan. Bukan yang tadi. Ida hasada. Idza bukan. Hasad itu fil madi. Idza bukan penasab. Oh ida. Ida itu. Hasada fil madi. Hasada, dia hasad. Kalau ida itu sebagai apa itu? Idza aja kata huruf. Huruf ya. Hanya apabila. Ya. Kemudian apa mahsud, mananya mahsudun? Mahsudun. Nah, Mahsudun. 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 Apa mananya mahsudun? Mahsudun. Mahsudun, mahsudani, mahsuduna, mahsudatun, mahsudatani, mahsudatun. Berhasad. Yang dihasad. Oh yang dihasad bukan berhasad. Bukan berhasad. Yang dihasad. Dihasad. Maf'ul, isim maf'ul. Maknanya seperti maf'ul bi. Belum dia. Iya, kalau maf'ul bi kan yang dipukul. Iya. Nah, kalau isim maf'ul yang dihasad, yang dipukul. Jadi wazannya sama seperti, maknanya hampir sama seperti Kalau dia objek. Kayak isim fa'il. Isim fa'il kan yang melakukan perbuatan. Kalau apa namanya? Muhammad memukul. iya. Kalau dorib berarti yang memukul. Maknanya hampir sama, cuman dia berbeda. Kalau fa'il itu masuk dalam pembahasan marfu'at. Marfu'at. Kalau isim fa'il bisa jadi marfu'at, bisa di mansubat, bisa juga di majrurat karena dia wazan. Ya. Taib. Sama. Kalau yahsudani apa mananya? Yahsudani. Nah, yahsudani. Yahsudani saja ya. Nah, Yahsudani. Yahsudani. Ya apa? Yahsudani dia dua orang dua orang laki-laki akan sedang atau akan hasad. nah, mereka orang laki-laki, dia orang laki-laki sedang atau akan Hasad. hasad.
Ya. Kalau tahsudu? Tahsudu. Tahsudu. Kalian atau akan hasad. Tahsudu, dia nggak panjang. Tahsudu. Tahsudu ya. Tahsudu. Nggak panik ya. Tahsudu. 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 Tahsudu saja ya. Tahsudu, nggak banyak, bukan tahsudu, tahsudu. Tahsudu. Nah, bigairi mat. Oh. Kamu hasad. Hah? Kamu hasad. Sedang atau terlampau? Kamu sedang atau akan hasad. Nah, itu aja. Hah? Ada berapa dia kalau tahsudu? Tahsudu. Tahsudu bisa dua. Bisa kalian? Ya. Bisa tahsudu ada dua. Coba perhatikan di wazan fi'il mudhari'nya. Iya, tahsudu satu perempuan satu laki-laki. Mananya? Tadi kan kamu kamu laki-laki sedang atau akan hasad kan? Iya. Kalau satunya lagi mananya apa? Maknanya goib, Ustaz. Iya, mananya? Bagaimana mananya? Dia satu orang perempuan sedang atau akan hasad. Nah, dia satu orang perempuan sedang atau akan hasad ya. Nah. Kalau husidtu. Nah. Husidtu ya. Husidtu. Ini kalau kita mantapkan di sulasi mujarrad ini, yang setelahnya gampang. Yang penting kita memutkinkan di sini. Husidtu. Oh, ya. Husidtu. Dia Husidtu. Kamu dihasad. Tu. Husidtu. Anta itu kan, anta. Tu. Husidtu. Oh, bukan husidta ya. Bukan, husidtu. Husidtu. Kalian dihasad. Hah? Husidtu. Husidtu. Itu asalnya husidtu. Ini kan filma di majhul kan? Iya kan? Apa itu? Iya. Husidtu. Husidtu ya. Oh. Apa? Saya dihasad. Dihasad. Ya, saya telah dihasadi. Saya telah dihasad. Ya, saya telah dihasad. Ya, hasad ini merupakan apa? Penyakit. Hati. Penyakit al-qalb. Ya, penyakit hati. Ini penyakit yang sudah paling lama. Bahkan ini penyakit yang pertama kali menjangkiti manusia. Ya, keturunan Nabi Adam. Ya, saling bunuh gara-gara hasad. Dia bunuh saudaranya gara-gara hasad. Ya, jadi hasad ini jangan dianggap remeh ya. Kalau jin apa sombong satu ya? Kibar, ya. kibar, sombong. Pertama kali ya. Iya. Hasad ini bahkan ini yang menimpa orang-orang Yahudi. Mereka hasad terhadap apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka tidak mau menerima kebenaran.
Hasad ini penyakit yang luar biasa. Ya, makanya kita harus selalu menjaga hati. Jangan sampai masuk bibit-bibit hasad dalam hati kita. Karena kita nggak sangka. Ya, ketika kita lihat ada orang lain, saudara kita yang dapat kenikmatan kan, bisa muncul bibit-bibit itu. Ketika muncul, diusahakan untuk ditolak. Jangan diikuti. Kalau kita ikuti ya nanti kita bisa dimakan sama dia. Ya, jadi harus dijauhi, ditinggalkan. Kalau muncul bibit-bibit hasad, segera untuk ditinggalkan. Ya, karena kalau orang hasad itu seakan-akan apa? Dia tidak menerima takdir Allah. Kan seperti itu, seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah. Itu ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan, itu dari siapa coba? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus tidak suka terhadap apa yang Allah berikan kepada dia? Ya, nah itu bahayanya penyakit hasad. Ya. Kan semua orang sudah Allah tetapkan rezekinya masing-masing. Ya, semuanya sudah Allah tetapkan apa yang Allah akan berikan kepada dia. Buat apa kita hasad kan? Ya, buat apa kita hasad? Kecuali kalau al-ilm. Nah, itu nanti istilahnya al-ghibtah. Ya, ghibtah. Misalnya kita lihat ada seorang, tapi itu dia tidak ingin untuk nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Ini ghibtah. Contohnya kita lihat orang punya harta yang banyak, atau dia punya ilmu yang banyak. Ada ustadz, masya Allah ustadz ini ilmunya luar biasa. Ya Allah berikan kepada dia ilmu kan. Ya, nah ini kita ingin seperti dia. Kita ingin apa yang dia miliki itu kita miliki juga. Tapi tidak ada perasaan, tidak ada keinginan dalam hati kita untuk nikmat yang ada pada dia itu hilang. Nah, di sini kan memacu kita. Kenapa dia bisa, aku nggak bisa kan? Kenapa dia bisa seperti itu, orang nggak bisa? Nah, ini untuk memacu kita biar lebih semangat lagi dalam belajar seperti itu. Tapi kita tidak ingin untuk nikmat yang ada dia itu hilang. Itu namanya ghibtah. Ya. Dan itu bukan hasad yang tercela. Ya, kalau hasad itu kan ketika dia lihat nikmat, dia ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Ya, ketika orang lain punya mobil, dia ingin dapat mobil, tapi dia ingin nikmat itu hilang dari dia, sirna dari saudaranya tadi. Nah, itu namanya hasad, penyakit ya, penyakit hati. Nah, kalau ini itu ain penyakit hasad juga itu kan? Iya, itu dari hasad juga ain. Ain. Dari hasad itu. Ya. Kan dari kebencian. Muncul kan ketika lihat orang lain dapat nikmat, muncul di akhirnya matanya, dan itu memang itu bukan apa namanya? Bukan perkara-perkara sihir, bukan. Tapi memang Allah izinkan seperti itu. Ada pada diri seorang penyakit ain itu. Dia bisa timpakan kepada orang lain. Walaupun orangnya tidak sadar. Tapi bisa seperti itu. Dan ini kita dapati banyak di kalangan orang-orang di Timur Tengah. Itu kuat sekali itu. Bahkan itu ada kisah. Ada seorang mahasiswa. Ya, seorang mahasiswa itu di Jamiah Islamiyah kalau nggak salah. Itu dia pakai baju, jubahnya itu bagus sekali. Jubahnya itu masya Allah bagus sekali. Orang lihatnya itu terkagum-kagum. Lihat mahasiswa tadi pakai jubah itu kan. Atau jubahnya mahal atau gimana. Mungkin hanya ada yang hasad. Ain kan. Lihat dia pakai jubah. Nah, akhirnya apa? Dia taruh pulpen di bajunya. Pulpen itu tumpah di bajunya tuh. Dia naik ke mobil, masuk ke mobil, bajunya ini apa namanya? Koyak. Karena pintu mobil kan, pas dia mau keluar, bajunya koyak tergait di mobil. Robek langsung bajunya. Lihat itu karena penyakit hasad. Ain. Jadi gimana pelakunya itu berdosa atau gimana? Itu harus dilihat juga. Nah, itu pembahasannya panjang ya. Panjang kalau kita mau bahas itu. Ya, tapi intinya memang kita harus hilangkan hasad. Ya, intinya harus jangan sampai ada dalam hati kita tuh benih-benih hasad. Diusahakan semaksimal mungkin. Ya, karena itu yang penyakit hati yang sangat merusak. Tapi pernah dengar Ustaz? Ada ngomong bilangnya hasad itu nggak bisa dihindari, bilangnya hasad itu selalu datang, tapi
Bilangnya memang di situ kita berusaha mengapakannya, menghindarinya. Bilang. Iya, hasad itu kan penyakit. Namanya penyakit. Namanya ini kan dari setan kan? Apalagi setan ini kan mengalir dari aliran darah Bani Adam kan? Ya, ketika setan mengalir seperti itu, dia kan mau memberikan rayuan kepada manusia kan, supaya sampai orang ini bisa jatuh dalam dosa. Nah, itu dari hasad, dari godaan setan tadi sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya hasad, banyak juga penyakit-penyakit yang memang itu asalnya dari setan. Bukan hanya hasad saja, tapi rata-rata penyakit-penyakit hati kan, itu kan semuanya dari setan. Dalam diri manusia ini kan kadang ada apalagi gangguan dari setan. Coba namanya setan rayu kan, rayuan dari setan. Kemudian dari hawa nafsu juga. Innan nafsa la'amaratun bisu. Jiwa itu selalu mengajak untuk berbuat kejelekan. Dari manusia. Iya, dari jiwa kita sudah ada perasaan untuk melakukan perkara yang jelek kan. Belum lagi godaan dari setan. Dari manusia lagi, Ustaz. Dari manusia kan ada dari kalangan setan, kan ada dari kalangan manusia. Kan dipanas-panasinya kan. Iya, makanya itu. Nah, makanya ya intinya kehidupan kita seorang muslim itu harus berjalan di atas koridor syariat. Ketika kita berjalan di atas koridor syariat, maka kita bisa selamat dari berbagai macam godaan, baik godaan setan maupun dari godaan diri kita sendiri. Ingat, dalam diri kita ini ada korin yang kadang dia mengajak kita untuk melakukan perkara yang jelek. Ya, yang tadinya kita sendiri, ya akhirnya apa? Mungkin lihat perkara-perkara yang jelek, itu bisa pada diri seorang. Makanya syariat diutusnya para rasul untuk memberikan bimbingan irsyad kepada manusia untuk jangan sampai dia terjatuh. Kita telah diberikan, Allah sudah berikan bimbingan kan, sudah diutus rasul, sudah diturunkan kitab-kitab. Untuk apa? Untuk manusia jangan sampai jatuh pada perkara-perkara yang terlarang. Sudah diturunkan kitab, sudah diutus para rasul, sudah dijelaskan semuanya. Apalagi coba? Ya, makanya nanti ketika di akhirat kita nggak punya hujah lagi, karena Allah sudah mengutus, Allah sudah jelaskan dalam kitabnya tentang ini perkara yang boleh, ini perkara yang tidak boleh. Ya, ketika nanti di akhirat sudah ada para rasul kan, mereka sebagai saksi. Ya, mereka sudah jelaskan bahwasanya syariat itu seperti ini, yang kita harus lakukan sebagai manusia itu seperti ini. Ketika kita bisa lakukan, kita ikuti apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang larang, maka dengan sebab itu kita bisa masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita lalai, perintah Allah kita tanggalkan, bahkan larangan Allah kita terjang, ya sudah. Apalagi karena sudah diutus para rasul. Ya, dalam kitab bahkan hadis-hadis Rasulullah sudah menjelaskan tentang berbagai macam hukum kan. Ini boleh, ini tidak boleh. Kalian harus menjauhi ini, harus melaksanakan ini. Jadi kita nggak ada hujah lagi nanti di hadapan Allah. Ya, di hari kiamat nanti kita nggak punya hujah. Ya, Rasul sudah jelaskan. Loh, kenapa kita terjang? Allah sudah perintahkan, kenapa kita tinggalkan? Seperti itu. Ya, jadi ya semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya fa huwa fi 'aisyatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangannya fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka. Ya, apalagi coba. Jadi setiap amalan yang kita lakukan baik kecil maupun besar akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Ya, dunia ini tempat apa? Tempat beramal. Besok di akhirat itu tempat hisab. Makanya apa? Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik."
Ya, Rasulullah berpesan kepada Ibnu Umar, jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai datang waktu sore. Dan jika engkau berada di waktu sore, jangan tunggu sampai datang waktu pagi. Maksudnya segera untuk beramal. Ya, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit, dan pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Setelah kita mati, ini akan ada perjalanan yang panjang. Alam kubur, ya, hisab, mizan, ini panjang sekali. Ini manusia ini, kita di dunia ini cuma sebentar aja. Di dunia cuma sebentar aja. Ya, setelah ini maka akan ada alam yang harus kita lalui sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan bertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, ya. Nah, jadi hati-hati, kita harus hati-hati dari apapun dosa itu, ya, dosa kecil maupun dosa besar. Diusahakan untuk ditinggalkan. Ya, jangan sampai dekat-dekat, ya, kepada yang namanya dosa. Cukup, ya. Naktafi bihadza. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, bab yang ketiga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.